Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Orang itu yang terkejut melihat Silin, ia berteriak, "Kak, kau itu sebenarnya orang apa hantu?" Sedangkan Silin lalu melirik ke arah orang itu sambil berkata, "Tidak penting siapa aku, yang kau perlu tahu, kalau tidak jujur menjawab pertanyaanku, jangan harap kau bisa lepas dari genggamanku." Orang itu yang mendengar perkataan Silin ia lalu terdiam, sebentar, dan lalu tertawa, dan tiba-tiba tubuhnya mulai berubah sambil berkata, "Kau pikir aku ini siapa? Aku ini pembunuh yang sudah melumuri tanganku dengan banyak darah. Kau pikir aku takut denganmu? Aku sudah menanam banyak kejahatan di masa hidupku. Meskipun sudah mati dan jadi hantu, pastilah jadi hantu yang kuat. Pengawal kecil sepertimu sama sekali bukan tandinganku." Sedangkan Silin yang melihat perubahan itu ia sangat terkejut. Orang itu yang sudah berubah menjadi setan ia berkata, "Hei, hahaha. Sekarang kau takut kan? Lihat bagaimana aku gigit kau sampai mati." Sambil berteriak, sedangkan Silin yang diteriaki oleh hantu itu ia kemudian melirik sambil berkata, "Omong kosong belaka, setan yang lebih kejam saja sudah pernah kukalahkan, apalagi hanya hantu sepertimu." Silin lalu mengeluarkan obot air kolam suci dan membuka tutupnya. Silin lalu meminum air itu, lalu Silin menyemburkan air itu ke wajah hantu itu. Hantu itu yang terkena air kolam suci badannya kemudian mulai mengeluarkan aura merah sambil berteriak, "Apa yang kau muntahkan ke wajahku?" Aura itu kemudian menghilang dan menyisakan hantu jahat itu yang sudah menjadi hantu biasa lagi. Hantu itu yang sudah menjadi roh biasa ia tersenyum sambil terkejut berkata, Aku merasa jiwaku menjadi lebih murni, rasanya lega sekali." Silin menjawab, "Tentu saja. Ini adalah air kolam yang sanggup memurnikan segala macam kotoran." Silin kemudian menatap botol air itu sambil bergumam, "Apa aku tadi, rasanya baru menelan sebagian." Silin kemudian menatap roh itu dengan sangat kesal dan wajah anehnya sambil berkata, "Asal kau tahu ini tuh air bekas yang dipakai wanita untuk mandi." Silin kemudian memukul-mukul Ho itu sambil berkata, "Gara-gara kau, aku jadi minum air bekas mandi. Mati saja kau." "Aku sudah mati." "Aduh, jangan pukul lagi. Kalau begitu hidup kembali dan biarkan aku hajar kau sampai mati." Sedangkan roh itu yang dipukulin Silin ia berkata, "Tolong hentikan, aku akan memberitahumu segalanya. Sebenarnya peran kecil seperti kami ini tidak mungkin menerima perintah dari bos secara langsung. Selama ini semua urusan disampaikan melalui perantara." Silin lalu berhenti memukul roh itu sambil berkata, "Jadi intinya setelah ngomong panjang lebar, kau juga tidak tahu apa-apa dongi?" Roh itu berkata, "Tepat sekali, misi kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Pendeta itu mengatakan bahwa kutukan ini memerlukan darah bos. Langsung, karena itu mereka memberiku satu toples kecil berwarna hitam." Silin kemudian menanyakan tentang topel. Roh itu menjawab, "Di dalamnya ada lintah penghisap darah. Mereka perlu dia menghisap darah dari dada bos sampai kenyang untuk menjatuhkan kutukan. Kali ini tujuanku datang pun untuk memusnahkan barang bukti, tapi sepertinya toples itu sudah terbakar sekarang." Silin yang mendengar itu lalu memukuli roh itu lagi sambil berkata, "Kenapa kau tidak bilang lebih awal?" Roh yang dipukuli itu menjawab, "Aduhi, aku kan sudah memberitahumu segalanya yang aku tahu. Tolong jangan pukul aku lagi." Dan terlihat si pendeta yang akan pergi sambil membawa barang-barangnya, namun tiba-tiba di perjalanan Silin muncul dari dinding sambil berkata, "Hei pendeta, di mana lintah itu disimpan?" Pendeta itu yang melihat Silin sedikit terkejut sambil berkata, "Oh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ternyata itu kau pemuda yang telah menyelamatkanku." Darah yang dihisap lintah itu adalah faktor terpenting untuk membuat kutukan ini berhasil. Semuanya sudah disiramkan ke dalam pot tanaman bunga sakura, sedangkan lintah itu sudah mati terbakar. Silin berkata lagi, "Kalau begitu petunjuk dan bukti yang paling penting sudah tidak ada. Bagaimana caranya mematahkan kutukan?" Pendeta itu menjawab, "Orang yang tubuhnya digigit oleh lintah,
pasti akan meninggalkan jejak luka gigitan. Jejak itu tidak akan hilang dalam waktu singkat. Kalau kau ingin mematahkan kutukan, kau harus menghancurkan kedua pot tanaman itu dalam waktu yang bersamaan. Kalau tidak percuma saja. Si Lin yang mendengar itu ia bergumam, merepotkan sekali, tapi menyelamatkan nyawa orang lebih penting. Kau sudah boleh pergi ke tempat yang aman. Si Lin kemudian menelpon Dr. Du. Si Lin berkata, "Dokter, tolong berikan ponselmu pada Michael." Dr. Du yang sedikit kebingungan dengan situasinya. Tuan Michael Ye kemudian menghampiri Dr. Du dan akan dia saja yang berbicara. Sedangkan Mark di pojokan berkata, "Dia masih berani menghubungimu. Kemana perginya si brengsek itu? Aku mau pergi mencarinya." Si Lin kemudian berkata dengan Tuan Muda Michael Ye, "Abang Michael, dengarkan aku. Aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan Paman dan Bibi Ye, tapi aku perlu bantuanmu, dan jangan sampai diketahui orang lain. Aku harap kau masih percaya padaku. Pergi ke kamar orang tuamu secepatnya dan cari pot tanaman bunga sakura. Harus cepat, benda itu penting untuk bisa menyelamatkan orang tuamu." Tuan Muda Ye yang mendengar perkataan si Lin ia terdiam sebentar untuk berpikir, lalu menjawab, "Baiklah, aku percaya kau untuk terakhir kalinya." Si Lin kemudian menutup teleponnya lalu bergumam, "Yang satu sudah beres, sekarang aku harus mencari yang satu lagi di kamar Cherry." Si Lin kemudian akan pergi dari situ karena ia harus bergegas. Si Lin kemudian terbang pergi sambil berpikir, karena lintah itu adalah barang bukti yang harus dimusnahkan segera. Berarti kedua pot tanaman bunga sakura itu juga kalau sudah dihancurkan dulu maka habislah semuanya. Si Lin yang akan sampai di rumah sakit ia berhenti karena melihat sesuatu. Si Lin kemudian mendekat ia melihat orang yang membawa bunga. Si Lin yang melihat itu ia berpikir, terlambat sudah pot yang ada di kamar Cherry sudah dicuri, tapi aneh, kenapa malah dicuri dan bukannya langsung dihancurkan. Jangan-jangan, orang itu kemudian memasukkan buangannya ke dalam bagasi montir, dan orang itu langsung pergi. Si Lin yang terbang di atas sambil melihat orang itu pergi. Si Lin berpikir, dia mengarah ke rumah sakit. Tampaknya akhir cerita ini tidak seperti yang aku bayangkan. Si Lin lalu berkata kepada Cherry, "Cherry, apa kau mau ikut denganku ke rumah sakit?" Cherry yang mendengar itu ia sangat senang lalu menjawab, "Bolehkah? Aku ingin bertemu dengan Larry sekali lagi." Si Lin kemudian terbang menuju rumah sakit dan mengajak Cherry untuk mengikutinya. Beralih scene, di rumah sakit, terlihat orang yang naik motor dan yang membawa bunga tadi yang berhenti di depan rumah sakit. Ia langsung dihampiri seseorang sambil berkata, "Apa kau sudah dapat bunganya? Berikan padaku." Orang yang naik motor menjawab, "Oke, mana pot yang satunya lagi?" Orang yang berkacamata menjawab, "Sedang diambil." Mereka berdua kemudian masuk ke sebuah ruangan, dan yang berkacamata sambil meletakkan bunganya di meja berkata, "Kalau yang satunya lagi sudah sampai, bawa dekat kamar pasien dan bakar keduanya sekaligus." Orang yang memakai helm menjawab, "Siap, tapi untuk apa ya Tuan Muda kecil membakar kedua pot bunga itu?" Orang berkacamata berkata lagi, "Jangan banyak tanya, orang membayar kita untuk melakukan pekerjaan yang disuruh saja." Namun ia tiba-tiba terkejut karena melihat si Lin yang muncul dari dinding. Orang yang berkacamata ia kemudian berteriak menanyakan siapa si Lin, namun si Lin tidak menjawab. Si Lin lalu menghantam kepala si kacamata dan si orang yang memakai helm. Kedua orang itu langsung pingsan. Si Lin kemudian mengambil pot itu. Si Lin sambil menatap pot ia bergumam, Mark, tampaknya kita akan bersandiwara bersama." Si Lin kemudian berjalan menuju ke kamar pasien sambil membawa pot itu. Mark yang melihat itu yang sangat terkejut. Mark lalu berteriak, "Si Lin, penipu macam kau masih berani datang ya? Pot itu, untuk apa kau bawa-bawa poti?" Si Lin yang mendengar itu sambil berjalan masuk menjawab, "Biasa aja dong Mark, sensi amat lihat pot ini." Si Lin lalu tersenyum dan berkata, "Aku suka bunga, memangnya ada yang aneh kalau aku membawa pot bunga?" Mark yang mendengar itu ia sangat kesal dan hanya bisa terdiam. Tuan Muda Ye yang mendengar si Lin datang ia kemudian menghampiri si Lin sambil berkata, "Si Lin, kau sudah sampai ya? Aku pulang ke rumah namun tidak menemukan pot bunga tanaman yang kau sebut itu." "Oh, itu pot yang kau maksud. Kenapa ada di tanganmu?" Si Lin sambil melihat Mark menjawab, "Bukan, masih ada satu pot lagi."
tidak heran kalau kau tidak bisa menemukannya, karena dari awal sudah ada orang yang diutus untuk pergi mengambilnya kemari. Tuan Muda Ye yang mendengar itu ia terkejut lalu berkata, apa yang kau katakan? Bukannya kau bilang kau pasti bisa menyelamatkan kedua orang tuaku kali ini? Silin lalu berkata lagi, benar sekali, tadinya aku juga mengira hanya aku satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Tuan dan Nyonya Ye, tapi kenyataannya, masih ada satu orang lagi yang bisa. Aku hanya orang luar yang tidak sengaja terseret ke dalam rencana pembunuhan ini, atau mungkin, memang sengaja dilibatkan ke dalam air keruh ini. Mark yang mendengar itu ia sangat kesal lalu berkata, hentikan saja omong kosongmu itu Silini, letakkan pot bunga itu dan kau sudah boleh pergi, aku akan mencari perhitungan denganmu di lain waktu. Silin lalu menatap tajam ke Mark sambil berkata, yang benar saja, Mark, aku yang membawa pot bunga ini kemari. Kalau mau aku pergi, tentu saja aku akan membawa pot bunga ini pergi bersamaku. Jika nanti kau ingin aku datang kembali, sudah tidak segampang itu. Mark yang mendengar itu ia sangat kesal dan marah, namun Tuan Muda Ye lalu ikut berkata, Silin, ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku tidak paham apa yang kalian perdebatkan? Silin dengan wajah semangatnya sambil mengepalkan tangannya dan berteriak, jangan berpura-pura bodoh Marky. Kutukan yang diderita kedua orang tuamu disebut kutukan satu takdiri kau sendiri yang membayar seorang pendeta untuk mengirim kutukan itu. Tuan Muda Ye yang mendengar itu sangat terkejut, Silin lalu memasang wajah santainya lalu berkata, hebat juga kau, sekali tepuk dua nyamuk mati, rencana yang hampir sempurna, kau bahkan tidak akan dicurigai sama sekau. Aku hanya penasaran dengan satu hal, ada masalah apa kau dengan Cherry? Kenapa kau sampai membahayakan nyawa kedua orang tuamu hanya untuk menghabisi nyawanya? Mark yang mendengar itu ia langsung berteriak, apa yang kau bicarakan? Pendeta apa? Apa itu kutukan satu takdir? Siapa lagi Cherry itu penipu macam kamu? Kamu juga hampir merembunuh kedua orang tuaku, semua orang di sini bisa menjadi saksinya. Silin lalu menjawab itu dengan santai, benar sekali. Semua orang yang hadir di sini memang menyaksikan sendiri aku Silin hampir gagal. Besok-besok di luar sana berita tentang kehancuran namaku pun akan tersebar. Itulah rencanamu, kalau orang lain, mungkin saja sekarang namanya sudah hancur. Tapi jangan lupa aku ini siapa. Kau pasti tidak menyangka dalam waktu sesingkat ini aku berhasil menemukan pendeta, bahkan menemui Cherry yang sudah meninggal. Silin lalu menatap Mark dengan tatapan iblisnya sambil berkata, aku bahkan sekalian membawa arwahnya datang ke sini juga, sekarang dia ada tepat di atas kepalamu. Cherry lalu datang menghampiri Mark, ia tiba-tiba menjadi terkejut dan merasakan merinding. Tuan Muda Ye yang tidak tahu apa-apa ia lalu berkata, Silin, apa yang sebenarnya sudah dilakukan Mark? Kau bilang kutukan yang diderita orang tuaku sekarang gara-gara Mark. Dia bukan orang seperti itu. Lalu siapa lagi pendeta dan Cherry yang kau maksud? Apa mungkin ini hanya sebuah kesalahpahaman? Silin lalu menjawab, Tuan Muda Ye, sekarang yang terpenting adalah menghancurkan kedua pot bunga ini dulu, demi menyelamatkan orang tuamu. Aku Han punya satu pot, satunya lagi ada di tangan Mark. Tuan Muda Ye kemudian melihat ke arah Mark dan berkata, benarkah itu Mark? Di mana bunganya sekarang? Mark yang mendengar itu ia hanya bisa terdiam dan menggeretakkan giginya. Tuan Muda Ye lalu menatap Mark dengan tajam dan berkata, Mark, kalau terjadi apa-apa kepada ayah dan ibu, jangan sampai nantinya aku selidiki dan kutemukan memang ada hubungannya denganmu. Kuharap kau masih ingat caraku bertindak, serahkan bunga itu. Mark yang mendengar itu ia kemudian menelpon seseorang dan berkata, bawa keluar bunga itu. Orang yang ditelepon mengiyakannya, dan buang itu kemudian sudah sampai Mark dan Silin yang melihat bunga itu. Mark berkata, jadi inilah kedua pot bunga yang membawa kutukan kepada orang tuaku. Silin menjawab, benar sekali, kemungkinan besar disebar melalui aroma, kalau sudah dihirup terlalu lama maka akan berefek. Itulah kenapa mereka harus ditaruh di dalam ruangan yang tertutup seperti kamar. Silin kemudian mengeluarkan botol air suci dan membuka tutupnya. Silin lalu menuangkan air suci itu ke bunga. Bunga itu yang terkena air kolam suci bunga itu langsung layu. Mark yang melihat itu ia sangat terkejut lalu berkata, bunga-bunganya layu dalam sekejap. Silin menjawab, itu artinya berhasil, dan sekarang seharusnya tidak ada masalah lagi.
Dan terlihat kedua pasien yang sudah mulai membuka mata. Mark yang melihat itu ia langsung menghampiri kedua orang tuanya. Dengan ekspresi senang Tuan Muda Ye berkata, "Ayah, Ibu, kalian sudah bangun?" Dokter Du yang memeriksa pasien ia juga berkata, kondisi keduanya membaik dengan cepat, ajaib sekali. Aku bahkan sudah kehabisan kata-kata untuk berkomentari. Silin sedikit tersenyum lalu melirik ke Mark sambil berkata, "Sorry Mark, aku tidak hanya menggagalkan rencanamu, tapi juga mengambil kreditmu. Tadinya kau pasti sudah menghitung waktu yang tepat, menyuruh orangmu untuk membakar kedua pot bunga itu di dekat rumah sakit, tapi apa boleh buat, aku harus membersihkan kembali nama baikku, maaf ya." Mark yang melihat tingkah Silin ia menatap Silin lalu berkata, "Silin, kau mau sok tahu sampai kapan?" Silin yang mendengar itu ia menjawab, "Sok tahu. Baiklah, kalau begitu biar aku jelaskan tebakanku tentang jalur kasus ini. Entah karena alasan apa, kau merancang rencana pembunuhan Cherry ini, lalu dengan cepat kau menemukan bahwa ia sering menemui seorang pendeta, dan membeli pendeta itu, kemudian kau menyuruh si pendeta untuk menaruh kutukan ke dalam dua pot bunga itu, memanfaatkan perasaan Cherry terhadap ayahmu, bahkan mencari orang untuk meletakkan kedua pot bunga itu di kamar kedua orang tuamu. Dengan begitu, kau tidak hanya lepas dari kecurigaan, merekayasa keadaan di mana kelihatannya hanya Cherry yang begitu ingin mati bersama kedua orang tuamu. Kau bahkan sudah memperhitungkan bahwa abangmu Michael pasti akan langsung mencariku begitu menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Aku terlalu memaksakan diri mencoba menghancurkan kutukan itu, stylenya malah mempercepat kondisi Tuan dan Nyonya Ye menjadi semakin buruk, oleh sebab itu nama baikku pun akan hancur dalam sekejap. Setelah tujuanmu tercapai, kau membayar orang untuk membunuh pendeta dan menghancurkan barang bukti, lalu pergi mengambil kedua pot tanaman dan membawanya ke rumah sakit, untuk membangunkan kembali mereka berdua. Tebakanku benarkan?" Mark yang mendengar semua perkataan Silin dia lalu berkata, "Kau membuatku terdengar sangat jenius, sayangnya hanya tebakan belaka. Aku tidak punya masalah dengan Cherry, tidak mungkin punya motif untuk bunga itu bisa membunuhnya. Aku hanya menerima telepon misterius yang memberitahuku bahwa menghancurkan kedua pot menyelamatkan kedua orang tuaku, makanya aku menyuruh orang pergi mengambilnya. Kalau tentang pendeta, memangnya kau bisa membuktikan kalau dia adalah orangku?" Silin yang mendengar perkataan Mark ia dengan santainya dan sambil menggali emas menjawab, "Baiklah, aku memang tidak bisa." Sedangkan ayah Mark yang baru sadar yang mendengar perkataan Silin dan Mark ia ikut bicara, "Cherry, apa benar Cherry sudah meninggal?" Silin lalu menjawab, "Benar Paman Fei, Cherry sudah tiada, tapi aku sudah bertemu dengan arwahnya." Ayah Mark yang mendengar itu ia sangat terkejut lalu berkata, "Benarkah kau sudah melihat arwahnya?" Tuan Muda Ye yang mendengar percakapan Silin dan ayahnya ia ikut bicara, "Dia tidak bohong ayah, dulu penyakit ayah polisi Peng juga karena diganggu hantu." Silin yang pergi menolongnya. Silin juga berkata, "Aku bertemu dengan arwah Cherry, dari dialah aku tahu tentang pendeta yang dimaksud, lalu aku pergi mencari si pendeta. Kebetulan sekali ketika aku sampai ada pembunuh bayaran yang sedang berusaha membunuhnya, karena itu aku menolong si pendeta." Silin lalu melirik ke arah Mark dan berkata, "Dari pendeta dan pembunuh itulah aku juga jadi tahu, agar bisa menjalankan kutukan ini diperlukan darah dari orang yang merencanakan semua ini. Darahnya diambil dengan cara dihisap oleh lintah di bagian dadanya, dan tempat yang digigit oleh lintah itu pasti akan meninggalkan bekas gigitan. Coba saja buka bagian dada Mark maka akan terbukti bahwa dia adalah orang di balik semua rencana ini." Mark yang mendengar itu ia sangat kesal, sedangkan ayah Mark yang mendengar perkataan Silin ia kemudian menyuruh Mark untuk menunjukkan dadanya. Mark yang mendengar itu ia kemudian berkata, "Ayah kau juga percaya dengannya?" "Percaya akan kata-kata penipu ini?" Ayah Mark yang mendengar itu ia kemudian menatap Mark dengan tajam sambil berkata, "Lakukan saja yang aku suruh, atau kau takut akan sesuatu?" Mark yang mendengar itu ia menggeretakkan didinya lalu berkata, Toh kau memang tidak pernah percaya padaku, dari dulu sampai sekarang juga." Mark lalu berteriak, "Baiklah, tidak salah lagi, memang aku yang melakukan semua ini, aku sendiri yang merencanakan hal ini."
Lagi pula kau hanya bisa memarahiku tidak mau belajar yang baik, kau juga hanya merencanakan memberikan semua usaha dan warisanmu kepada Michaeli. Memangnya kapan kau pernah bersikap baik padaku? Demi wanita itu, apa kau pernah peduli padaku? Peduli pada ibuku? Aku memang ingin membunuhnya. Dengan begitu kau juga akan menderita. Tuan Muda Ye dan ibunya yang mendengar itu ia hanya bisa terdiam, sedangkan ayah Mark yang mendengar itu ia berkata, cukup sudah. Kita akan berbicara di rumah nanti. Mark yang melihat itu ia berkata, aku tahu kau pasti akan. Namun Mark tiba-tiba berhenti dan berteriak. Ternyata Mark dicekik lehernya oleh Cher, sambil berkata, ternyata kau si anak haram yang ingin membunuhku. Kau harus membayarnya. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.